Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan pesat di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Hal ini terjadi berkat keberanian sang presiden memberantas ketidakadilan. Dirinya sangat marah saat kekayaan Indonesia hanya bisa dimanfaatkan oleh asing. Bahkan Pak Prabowo juga meningkatkan ekonomi dengan memberantas koruptor dari akarnya. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Dorong investasi besar demi pertumbuhan ekonomi. Prabowo Subianto kembali bikin lompatan besar untuk memajukan Indonesia. Terbaru sang presiden mendorong investasi demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilakukan Pak Prabowo usai melihat laporan di tahun 2024 yang sudah melebihi target. Pasalnya, dana lebih dari 1.742 triliun rupiah sudah tersebar ke seluruh Indonesia. Bahkan investasi tersebut sukses membuka sejumlah lapangan kerja baru. Alhasil, Pak Prabowo kembali mendorong investasi tanah air di tahun 2025. Kabarnya di tahun ini Indonesia mengincar dana sebesar 1.905 triliun rupiah. Bapak Presiden mendukung penuh karena investasi memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ucap Rosan Ruslani selaku Menteri Investasi dan Hilirisasi. Demi terus mendorong pertumbuhan, Pak Prabowo bahkan telah menyiapkan beberapa rencana. Sebut saja seperti diskon tarif listrik dan beberapa kebijakan lainnya untuk jangka pendek. Selain itu ada subsidi pajak DTP untuk sepeda motor listrik, insentif pajak penghasilan, DTP bagi sektor padat karya, optimalisasi program makan bergizi gratis, optimalisasi penyaluran KUR, serta realisasi panen padi yang berjalan optimal. Ungkap Pak Prabowo. Sementara itu rencana jangka panjang RI 1 juga berhasil membuat BUMN semakin solid dengan membentuk Danantara. Kita akan mengonsolidasikan BUMN ke dalam suatu dana investasi yakni Danantara. Danantara merupakan konsolidasi seluruh kekuatan ekonomi nasional yang dikelola melalui BUMN. Ambisi Pak Prabowo semakin terlihat usai membentuk Bank Emas Indonesia. Fasilitas tersebut diprediksi bakal meningkatkan perekonomian bangsa karena seluruh dana bakal dikelola BUMN. Investor asing mengantri membangun Indonesia. Prabowo Subianto nggak cuma sukses bikin pertumbuhan ekonomi dalam negeri semakin melejit. Pasalnya sang presiden juga dikabarkan berhasil menarik perhatian para investor kelas dunia. Buktinya 8 konglomerat kelas kakap disebut telah menemui RI 1. Usut punya usut, pertemuan ini berkaitan dengan kerjasama dalam proyek makan bergizi gratis hingga mega proyek Danantara. Hal ini nggak mengherankan sebab dari awal menjabat, karisma sang presiden berhasil membuat pihak asing percaya. Buktinya banyak investor yang tertarik terlibat dalam proyek Giant Seawall. Banyak investor asing yang menunjukkan ketertarikannya, tapi masih terus kita pelajari. Ini menjadi prioritas karena penurunan tanah terjadi di pantai utara Jawa, ujar Agus Harimurti Yudhoyono selaku Menteri ATR BPN. Di lain sisi, para investor asing juga disebut-sebut mulai memborong saham perbankan besar di Indonesia. Bahkan aksi beli bersih mereka mencapai angka fantastis yakni 593 miliar rupiah di seluruh pasar. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Prabowo nggak perlu susah payah mengemis-ngemis ke investor asing. Justru mereka sendirilah yang berebut menanamkan modalnya di Indonesia. Menurut sang presiden, Indonesia nggak menutup diri terhadap investasi asing. Kendati demikian, bumi Nusantara juga nggak akan tunduk begitu saja. Ada investasi yang datang dari luar, saya bilang silakan. Anda mau masuk Indonesia, kami terbuka. Tapi kita tidak akan mengemis. Kita akan bangkit dengan kekuatan kita sendiri, ujar Prabowo. Meski begitu, politikus 73 tahun ini menegaskan bahwa para investor harus bertindak secara adil. Pasalnya ketum Gerindra ini nggak ingin rakyatnya jadi korban kerakusan pemodal asing. Kita nggak bisa terus-terusan mengimpor. Kita nggak bisa jadi industri maju kalau terus memproduksi barang mentah. Rakyatku harus aman, tidak boleh lapar dan harus mempunyai kehidupan yang baik. Itulah impian setiap patriot di setiap negara di dunia, tegas sang presiden. Dapatkan reel pancing aluminium yang lagi dijual dengan diskon besar-besaran. Cek linknya di bawah ini. Hasil kerja keras Prabowo yang mulai terlihat.
Kerja keras Prabowo Subianto mengangkat perekonomian Indonesia langsung berbuah manis. Bagaimana tidak, politisi 73 tahun ini sukses bikin ekonomi negara menjadi naik kelas. Buktinya Indonesia mendapatkan pujian dari Organisasi Riset Makroekonomi ASEAN. Lembaga ini kagum ekonomi bumi Nusantara tumbuh di angka 5,1% di tahun 2024. Peningkatan ini jauh lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya. Sebut saja ekonomi Malaysia yang justru melambat karena cuma tumbuh 4,7%. Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia diyakini bisa semakin melejit di tahun ini. Buktinya Prabowo optimis bisa membawa perekonomian Indonesia langsung meroket. Saya makin merasa percaya diri, saya merasa optimis. Saya percaya, saya yakin kita akan mencapai bahkan mungkin melebihi 8% pertumbuhan. Ucap Prabowo. Upaya RI 1 mengangkat ekonomi ternyata bukan omong kosong belaka. Selain membuat paket kebijakan, Prabowo juga rajin membersihkan koruptor yang menggerogoti keuangan negara. Terbukti ketum Gerindra ini berhasil menguak skandal besar di tubuh Pertamina. Hebatnya lagi, Prabowo menyikat tikus-tikus di BUMN ini dalam senyap. Kehebatan Prabowo dalam memberantas korupsi ini juga diakui oleh Mahfud MD. Mantan Menko Polhukam ini menyebut ketum Gerindra ini amat berjasa dalam mengungkap skandal di Pertamina. Pasalnya RI 1 nggak menghalang-halangi Jaksa Agung dalam melaksanakan tugasnya. Sekarang situasinya lebih kondusif, pemerintahnya mau membuka. Jaksa Agung tidak dihalangi, ya akhirnya bisa dibuka karena sejak dulu sebenarnya memang bisa dibuka kasus korupsi itu. Terang Mahfud. Pemberantasan korupsi ini juga menjadi langkah yang penting bagi perekonomian tanah air. Sebab pemerintahan yang bersih dapat memikat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Prediksi asing terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perekonomian Indonesia diprediksi akan terus mengalami peningkatan besar di era Prabowo Subianto. Bahkan spekulasi ini diungkapkan langsung oleh sejumlah media asing ternama. Salah satunya adalah Reuters yang menyebut peningkatan Indonesia bakal berjalan lancar. Bahkan media asal Inggris itu mengapresiasi pemerintah tanah air karena berhasil melampaui prediksi mereka. Pada kuartal keempat PDB tumbuh 5,02% per tahun, mendekati perkiraan median analis yang disurvei Reuters sebesar 4,98% dan sedikit berubah dari laju 4,95% pada kuartal ketiga. Tulis Reuters. Prediksi serupa juga ditunjukkan oleh surat kabar bernama Eurasia. Media tersebut bahkan menjuluki Indonesia sebagai ladang investasi karena berhasil menarik sejumlah negara asing. Bahkan kebijakan ini mendapatkan pujian dari Eurasia karena mampu meningkatkan ekonomi hingga 5,2%. Angka-angka ini menunjukkan peningkatan investasi asing langsung di sektor otomotif, energi, dan pertambangan yang sangat penting bagi Making Indonesia 4.0. yang bertujuan untuk memperkuat sektor manufaktur Indonesia yang menghasilkan lebih dari 10 juta lapangan kerja baru. Puji surat kabar Eurasia. Sementara itu publik Asia Tenggara juga nggak mau kalah untuk menyorot perekonomian Indonesia. Contohnya seperti yang dilakukan media asal Vietnam yakni The Investor. Namun surat kabar tersebut seakan nggak terima melihat perkembangan di tanah air. Pasalnya The Investor iri melihat Indonesia yang semakin melaju pesat. Bahkan media negeri naga biru itu memprediksi perekonomian Indonesia bakal segera menurun. Pemerintah telah menyiapkan anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 berdasarkan asumsi ekonomi global yang dinamis, namun tidak dapat diprediksi. Dengan target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 ditetapkan sebesar 5,2%, tidak berubah dari perkiraan semula. Dapatkan gamis dari Alutfi yang buat penampilan kamu semakin keren di saat lebaran nanti. Cek linknya di bawah ini. Nah, itulah cerita kepanikan asing melihat perkembangan ekonomi Indonesia di era Pak Prabowo. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi? Coba tulis di kolom komentar.